Mobil itu bisa dikirim ke surga kalau dibawa ke pengajian, kalau dibawa ke tempat yang bermanfaat. Tapi kalau dibawa mobil itu ke tempat kurang wara, itu berarti kita tidak mensyukuri nikmat mobil yang diberikan oleh Allah itu. Jadi pada hakikatnya semua harta yang kita miliki itu bisa kita transfer ke akhirat. Rumah mewah bisa ditransfer ke akhirat, artinya gunakan rumah itu untuk kebaikan, jangan untuk maksiat. Salah satu yang ketiga dari amal hati ialah ridha. Ridha dengan apa yang diberikan dan ditetapkan oleh Allah kepada kita. Ini amal hati. Yang keempat, salah satu amal hati yang perlu kita miliki, jujur. Riwayat ini banyak orang mengatakan paribahasa, jujur hancur, kalimpung untung. Jauh kalau kalimpung itu buntung jadinya. Nah, jadi jangan mengungkapi kepercayaan semacam itu. Bila orang jujur pasti memperoleh keberkahan dari Allah baik di dunia maupun di akhirat. Bila kalimpung pasti buntung, pasti hancur. Karena setiap kemaksiatan, setiap kezaliman yang kita kerjakan, apabila paribahasa kita menyebut air di dalam bulan seperti muka sendiri. Nah, jadi apa yang kita gali pasti kita memetik hasilnya. Apa yang kita kerjakan pasti kita menuai hasilnya. Nah, jadi yakinlah kita di dalam hidup itu ukubah dan barakah. Ukubah itu artinya setiap perbuatan baik yang kita gali pasti kita memperoleh kebaikan. Pasti kita memperoleh manfaat di dalamnya. Amal dengan hati juga termasuk amal dengan hati adalah zikir hati. Zikir dengan hati, zikir yang tidak bersuara, zikir yang tersembunyi. Nah, jadi zikir yang tersembunyi itu makam tertinggi dari pengamalan ilmu tasawuf. Aqimis salat al-zikri, dirikanlah oleh kamu salat untuk mengingat aku. Jadi tujuannya kita salat itu untuk mengingat Allah. Bukan hanya di dalam salat itu kita mengingat Allah, tapi di luar salat kita juga mengingat Allah. Salah satu yang diajarkan oleh guru-guru tasawuf, zikir hati, zikir sir, dengan menyebutkan misal ismu zat, nama Allah. Misalnya sesuaikan dengan detak jantung kita, Allah, 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 seperti detik atau sekurnya jam. Dan bila mengamal sedemikian, nilainya bila kita mampu mengingat Allah di dalam hati, dalam zihin atau pikiran kita, sama nilainya kita dengan mengerjakan salat. Murah bahagi ini Pak Menteri, ada sabaran pakai pengajian macam itu goblok khusus. Tapi apa gunanya kita menyimpan ilmu semacam itu? Ilmu itu memang wajib disampaikan asal pada tempat yang mulia. Jangan digaduh atau dipalataran dikisahkan tasawuf. Akhirnya tahu jadinya. Jadi membicarakan ilmu itu asal di tempat yang mulia semacam kita ini, di dalam tempat yang bersih dan mulia. Biasanya orang yang arif amber itu tung kosong nyari bunyinya. Seolah-olah berarti ilmu agama, padahal ada ilmu. Jadi hati-hati kita memuliakan kemuliaan ilmu itu, membicarakannya pada tempat yang mulia. Jadi sering saya katakan, apabila kita mengaji kitab semacam ini, kita mengaji yang tersirat, bukan nang surat. Kalau nang surat tuh semua orang bisa membaca. Tapi yang diterangkan ini nang tersirat dibalik nang tersurat, itu nang diuraikan oleh guru. Anak jadi guru, guru itu ada bisa berguru dengan Profesor Google, Profesor YouTube. Itu kayaknya ilmu itu artinya ada pasangan. Rasa berarti kitab hadis ini, ulun belajar kitab hadis ini tahun
86, 87, 88, 3 tahun lawan Ustaz Rami Hamdi di Simpang Kalipo. Jadi ulun kada wani jadi guru mengajar kita Riyadhus Shalihin ini kalau ulun kada suah guru. Sangatnya nggak nyambung. Nah, jadi untung kita di Borjau ini artinya punya pertalian. Kalau beliau ini tahu dengan almarhumnya. Kalau dakwah itu keras, tapi di balik kekerasannya menciptakan pendakwah yang berada di Kalimantan Selatan dan di Kalimantan Tengah. Padahal sini Palu Mandiri itu keras, tapi di balik kekerasan itulah terdapat orang-orang yang lahir dari tangan beliau menjadi banyak pendakwah. Dan pendakwah pun bukan kita-kita. Inilah mungkin perjalanan hidup Tuhan membimbing kita mengaji, dan Tuhan juga memberikan kesempatan untuk menyampaikan ajaran-ajaran Islam di tengah kita. Nah, ketiga, kelompok amal itu ada amal dengan lisan. Salah satu bentuk amal dengan lisan membaca Al-Quran. Itu amal dengan lisan. Amal dengan lisan yang selanjutnya memberi nasihat. Jadi maksudnya memberi nasihat itu bukan hanya sebatas dalam pengajian semacam ini, tetapi dimanapun di rumah kita bisa memberikan nasihat, memberikan petunjuk. Nah, itu amal dengan lisan. Salah satu bentuk amal lisan juga zikir. Apakah itu membaca kalimat zikir la ilaha illallah ataupun membaca salawat kepada Nabi. Nah, itu termasuk amalan lisan. Dan yang termasuk amalan lisan juga membaca istighfar. Karena ada hadis yang mengatakan man aksara minal istighfar ja'alallahu lahu min kulla hamma fardan wa min kulla daikin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang memperbanyak istighfar, artinya banyak itu bukan hitungan sedikit, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari segala kesulitan. Dan bila kita sering memohon ampun lewat lisan kita kepada Allah, itu jalan untuk Allah memberikan jalan keluar dari kesulitan dan memberikan pintu penyelesaian dari pintu kesusahan, dan akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi kalau hendak diberikan kemudahan oleh Allah, lazimkan membaca istighfar itu. Ulun diijazahkan oleh almarhum Kiai Haji Irfan di Mekah. Ujar sidin waktu kami mengambil ijazah tarikat Sajaliyah, kamu ujar sidin kada usah amal macam-macam, di zikir, istighfar, salawat. Nah, ini cukup aja jadi timbutan ikan, jangan macam-macam. Di samping membaca Al-Quran, ujar sidin. Maka kalau kita meneliti hadis yang berbicara istighfar, setiap air yang keruh dapat dijernihkan kembali, setiap benang yang busuk dapat kita rajut kembali dengan keutamaan istighfar untuk menyelesaikan masalah dan problem kehalutan di dalam hidup. Nah, jadi karena ini mengatakan ini Nabi, kita harus meyakini, mempercayai, mengamalkan di dalam hidup. Jadi amal itu kada usah mencari macam-macam. Ujar Nabi suruh membaca istighfar. Amalan di samping istighfar dan zikir yang perlu dibaca termasuk amalan lisan ialah kita membaca salawat kepada Nabi. Man nasiya sholata alayya faqad akhta'a tariqal jannah. Ujar Nabi, siapa yang bersalawat kepadaku berarti ia sungguh lupa jalan menuju surga. Jadi barang siapa yang lupa bersalawat kepadaku berarti ia Nabi lupa
jalan menuju surga. Jadi salah satu kunci menuju surga itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengatakan mencintai Rasulullah, tapi lambang cinta itu tidak pernah kita wujudkan. Nah, jadi kalau kita mengatakan mencintai Rasulullah, banyakin membaca salawat. Jangan berhitung, karena ada hadis yang mengatakan apabila kalian itu bersalawat sekali kepadaku, kata Rasulullah, maka Allah akan memberikan ganjaran 10 kali lipat. Jadi barang-barang itu benar-benar. Ulama-ulama tasawuf mengatakan apabila kita tidak memiliki guru tempat menimba atau belajar ilmu pengetahuan, disuruh oleh guru tersebut kita banyak-banyak mewiridkan salawat dalam kehidupan. Nah, insya Allah dengan salawat yang kita baca itu Allah memberikan pintu hidayah dalam hati kita. Kalau Allah itu memberikan pintu hidayah kepada hati kita, jadi kalau dalam bahasa Pak Upai itu ilham Tuhan. Orang selalu bisa mengatakan ilham Tuhan. Antara ilham itu diberikan kepada manusia biasa semacam kita, tapi merupakan gerakan hati yang benar daripada Allah. Kalau Nabi itu menerima wahyu dari Allah yang perantaraannya malaikat Jibril. Nah, tapi kalau manusia semacam kita tidak menutup kemungkinan diberi oleh Allah ilham. Ilham itu merupakan sinyal langsung dari Allah kepada hati seseorang yang diberikan hidayah, dan ini kunci ilmu untuk mendapat petunjuk daripada Allah. Nah, oleh karena itu ilham Tuhan ini bisa dibuka oleh Allah hidayah semacam itu lewat pintu kita banyaki membaca salawat kepada Nabi. Karena pintunya adalah bersalawat kepada Nabi. Jadi amalan pada usaha macam-macam, membaca zikrullah, beristighfar dan membaca salawat kepada Rasulullah. Insya Allah Allah dengan hidayahnya akan membimbing hati kita untuk menuju ketaatan kepada Allah, dan itu yang membentengi kita daripada maksiat lawan Tuhan. Demikian pengajian kita pada malam ini, dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan hidayah kepada kita. Allah menurunkan kesehatan untuk kita, bala dan bencana dijauhkan daripada tempat kita, dan mudah-mudahan Allah memudahkan datangnya rezeki yang halal bagi kita untuk kita berbuat taat kepada Allah. Dan mudah-mudahan di akhir hayat kita menjadi orang yang selalu istiqamah di jalan Allah. Demikian, mohon maaf. Hasbunallah wa